Selamat siang, Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Made Budiawan. Kali ini saya ingin mempresentasikan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan beberapa waktu yang lalu dengan topik pelatihan dan pendampingan. Nah, jadi pelatihan, pencegahan, serta penanganan pertama cedera olahraga bagi atlet dan pelatih kontingen Provinsi Bali menuju PON Aceh, Sumatera Utara. Jadi dari beberapa wawancara yang saya lakukan, tampaknya memang bahwa keterampilan penanganan dan pencegahan cedera olahraga di kalangan atlet dan pelatih memang masih rendah. Dan salah satu upaya meningkatkan prestasi sesungguhnya adalah bagaimana memahami, kemudian bisa melakukan pencegahan dan penanganan pada cedera olahraga. Apa itu cedera olahraga? Seringkali cedera olahraga terjadi karena dua kejadian, yaitu traumatic disruption, itu biasanya berupa benturan, trauma, cedera pada otot, tulang, dan ligamen, dan sebagainya. Berikutnya juga ada yang disebut dengan overuse syndrome, di mana organ tubuh kita dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus, sehingga menimbulkan keluhan ketidaknyamanan ketika melakukan gerakan. Nah, bagaimana klasifikasi umum cedera olahraga? Beberapa literatur mengatakan bahwa cedera olahraga terbagi menjadi 3 kategori, tingkat 1 cedera ringan, tingkat 2 cedera sedang, dan tingkat 3 cedera berat. Berikutnya adalah jenis-jenis cedera olahraga berdasarkan lokasinya. Ada strain dan sprain yang biasanya menyangkut cedera otot atau tendon, dan sprain menyangkut cedera pada ligamen. Hal ini juga dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Berikut adalah ilustrasi bagaimana terjadinya strain pada otot betis atau otot paha, hamstring ya, di mana ini terjadi robekan oleh karena terjadi hiperkontraktilitas atau stretch yang berlebihan sehingga otot mengalami keradangan. Kalau dalam konteks tertentu bisa sampai robek dan putus. Nah, berikutnya sprain. Sprain ini dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu ringan, sedang, berat, sampai pada fraktur. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana sprain pada tendon, di mana tingkat 2 dan tingkat 3 sampai putus total. Nah, ini sangat kemungkinan terjadi oleh karena gerakan-gerakan yang eksplosif. Berikutnya faktor-faktor yang berperanan pada cedera olahraga. Tentu saja faktor ini bisa bersumber dari atlet, dalam hal ini tergantung dari usia, kemudian bagaimana teknik latihannya, pemanasan, termasuk nutrisi, dan bagaimana pola latihan dan istirahat. Berikutnya juga fasilitas, apakah menggunakan fasilitas yang memadai atau tidak, bagaimana dengan pelindung, dan sebagainya. Kemudian jenis olahraga, ini sangat mempengaruhi cedera pada seseorang. Di mana ada beberapa olahraga yang tergolong body high impact, body compact ya, full body contact begitu, sehingga bisa menimbulkan terjadinya cedera. Demikian juga faktor wasit, pelatih, penonton, dan petugas keamanan. Semua memiliki kontribusi apabila olahraga itu dilakukan tidak dengan memperhatikan rule of the game. Sehingga ini sangat berpotensi untuk menjadikan cedera semakin tinggi. Untuk cedera-cedera overuse atau cedera karena penggunaan yang berlebihan, beberapa faktor yang mempengaruhi secara ekstrinsik, yaitu adanya kekeliruan atau kesalahan dalam latihan. Apakah itu repetisi, frekuensi, intensitas, dan sebagainya. Kemudian pemilihan lokasi latihan. Ini tidak menunjang dari jenis latihan yang dilakukan. Berikutnya, alat-alat dan perlengkapan, termasuk juga kondisi lingkungan. Misalnya suhu yang terlalu panas atau kelembaban yang terlalu tinggi, itu sangat juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya cedera olahraga. Dan beberapa faktor intrinsik tentu yang berasal dari individu itu sendiri, seperti misalnya bentuk yang tidak normal atau malalignment, kemudian leg length discrepancy, di mana ada kasus seseorang memiliki panjang tungkai kaki yang berbeda antara kanan dan kiri, kemudian ada imbalance otot, kemudian ada kelemahan otot, dan terjadinya fleksibilitas yang lemah. Kita sekarang masuk pada pencegahan cedera olahraga. Apa sesungguhnya upaya yang bisa dilakukan dalam pencegahan cedera olahraga? Tentu saja pelatih dan atlet seyogianya memiliki kemauan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, melakukan sistematika olahraga yang benar, meliputi warming up dan stretching,
kemudian memilih peralatan yang baik, menggunakan pelindung, mengendalikan emosi, kemudian menguasai teknik latihan yang benar, memeriksa kondisi lapangan, kemudian melakukan weight training atau memperkuat otot-otot mayot, kemudian memilih pelatih yang berpengalaman tentu saja, dan meningkatkan kebugaran fisik. Itu beberapa hal upaya untuk mencegah cedera olahraga. Stretching. Kita pahami bahwa seseorang ketika akan melakukan sesuatu sebelum bergerak dengan intensitas yang tinggi, hendaknya diawali dengan peregangan atau stretch, di mana tujuan dari stretching ini adalah untuk mencegah cedera, mengurangi tegang otot, meningkatkan ring of motion atau luas gerak sendi, menambah kelenturan, memperbaiki koordinasi, dan menyiapkan tubuh untuk aktivitas berat, serta membuat rasa nyaman. Nah, ini beberapa ilustrasi terkait dengan bagaimana melakukan stretch yang dibutuhkan sebelum melakukan latihan utama. Berikutnya, bagaimana kemudian kita menangani injury. Setelah kita bisa mencegah terjadinya injury, tentu saja apabila kita masuk pada fase terjadinya injury, tentu kita harus berpikir bagaimana kita menangani injury. Pada fase akut, ada beberapa tindakan yang seyogianya segera dilakukan dengan menggunakan akronim POLIS, gitu ya. P-nya adalah protection, O-L-nya adalah optimal loading, kemudian I-nya adalah ice, kemudian C-nya adalah compression, dan E-nya elevation. Jadi beberapa tahapan di dalam penanganan cedera olahraga memiliki tujuan yang pertama adalah untuk mengurangi bengkak, karena pada cedera olahraga tanda-tanda keradangan biasanya terdiri dari mengalami bengkak, merah, panas, dan nyeri. Berikutnya adalah terjadi perbaikan pada jaringan ikat lunak, kemudian mengurangi nyeri. Nah, itu barangkali beberapa hal yang akan terjadi atau dilewati di dalam penanganan cedera olahraga. Nah, ini adalah beberapa proses atau tindakan atau evolusi dari manajemen sport injury pada fase akut. Jadi saat ini kita mengadopsi bagaimana manajemen injury dengan menggunakan terminologi POLIS, yaitu protection, optimal loading, S, compression, dan elevation. Kita akan kaji satu persatu. Jadi the POLIS principle ini tentu saja mengandung beberapa tahapan. Di dalam protection ini tentu saja kita akan melakukan perlindungan atau membatasi pergerakan apabila terjadi cedera, dengan tujuan untuk meminimalkan terjadinya perdarahan minor, kemudian terjadinya distensi dari serat-serat yang mengalami injury, dan mengurangi risiko perparahan. Jadi istirahat seyogianya dilakukan bersamaan dengan bagaimana lokasi cedera yang terjadi diproteksi. Nah, itu adalah fungsi dari proteksi, bagaimana melindungi kawasan atau regio organ tubuh yang mengalami injury itu agar tidak lagi mengalami perburukan. Di samping itu melakukan juga minimalis atau memproteksi dari kemungkinan memperparah dari injury. Berikutnya adalah OL. OL adalah optimum loading. Bagaimana sesungguhnya ketika organ yang mengalami cedera, pada fase awal kita langsung lakukan istirahat dengan protection, dan kemudian untuk organ lain itu harus tetap mendapat perlakuan seperti bagaimana sebelumnya. Sehingga optimal loading ini sesungguhnya tentu mengacu kepada bagaimana kita menentukan load dari atau beban dari latihan kekuatan yang diberikan. Misalnya, kalau yang cedera adalah tangan kanan, maka tangan kiri yang tidak mengalami cedera tetap harus diberikan pembebanan latihan secara optimal. Walaupun demikian, organ yang cedera ini pada fase awal itu harus mengalami istirahat, kemudian diproteksi, dan ketika proses peradangan sudah berangsur menurun, maka organ yang cedera tersebut segera juga diberikan load atau pembebanan latihan sesuai dengan tingkat kesembuhannya. Sehingga ketika nanti akan mengalami fase pemulihan, tidak terlalu lama membutuhkan waktu. Itulah kenapa optimal loading penting untuk diperhatikan. I untuk S. Saya kira ini merupakan sesuatu yang berlaku secara universal, di mana S bertujuan untuk terjadinya fase konstriksi, di mana terjadi penyempitan pembuluh darah untuk mengurangi keradangan,
pada jaringan yang cedera. Sehingga ketika terjadi benturan pada organ, ketika mengalami peradangan, maka segera lakukan kompres es. Jadi es ditempelkan, namun perlu diperhatikan, jangan es secara langsung ditempelkan pada tubuh, tetapi es itu dibungkus dengan kain atau kaos atau apapun, jangan langsung es itu menempel kepada badan sehingga mengakibatkan iritasi. Nah, oleh sebab itu, es dikombinasi dengan melakukan C atau kompres, di mana di sini akan dilakukan tapping dengan penekanan dengan menggunakan elastic bandage, dengan didinginkan dikombinasi dengan es, harapannya adalah segera mengurangi bengkak, nyeri, dan perdarahan minor. Nah, berikutnya, yang terakhir adalah E untuk elevate. Elevate ini adalah bagaimana memposisikan bagian yang cedera itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan posisi jantung, sehingga aliran darah kembali menuju jantung dari pembuluh darah balik yang mengalami cedera itu berlangsung lebih cepat, sehingga proses pembengkakan, kemudian proses peradangan, nyeri, dan perdarahan minor segera akan dapat berkurang. Nah, itu beberapa prinsip pencegahan sehingga di mana penanganan dan pencegahan olahraga ini seharusnya bisa dilakukan dan dipahami oleh atlet dan pelatih manakala mengalami cedera pada saat latihan dan pertandingan. Nah, beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah pencegahan pada atlet-atlet muda itu sesuatu yang sangat baik, dan ada beberapa 8 langkah potensial untuk mencegah cedera. Yang pertama adalah bagaimana persiapan di pre-season sebelum mengalami musim pertandingan, bagaimana pelatihannya, kemudian melakukan persiapan warming up yang cukup, kemudian cooling down yang cukup, bagaimana melakukan pelatihan dengan program dan teknik yang tepat, lalu meningkatkan dosis latihan secara bertahap, kemudian menggunakan perlengkapan yang baik, mencukupi nutrisi dan hidrasi, serta bagaimana mengatur pola istirahat, latihan, dan recovery. Saya kira demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip pencegahan dan penanganan olahraga. Terima kasih, selamat beraktivitas, salam sehat selalu, salam harmoni.